Silakan duduk kembali, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan ya. Oleh kasih Tuhan kita dapat lagi memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Ya. Dia sebagai manusia sejati, manusia tubuh insani, mati. Dia sendiri yang menyerahkan dirinya kepada Bapa, menyerahkan rohnya. Dan tadi pembacaan kita jelas, Yesus berkata, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Masalah yang terberat di dalam kehidupan umat manusia, itu masalah dosa. Dan tidak ada seorang pun manusia yang bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Dan tidak ada darah binatang yang cukup mampu ya membasuh dosa manusia. Dibutuhkan darah, ya darah perjanjian, darah yang kudus untuk membasuh dosa manusia, dan darah itu adalah darah Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mati supaya kita hidup. Dia yang mati, kita hidup. Kematiannya membuat kita hidup. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-23, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Lukas pasal 23 ayat 46 berbunyi demikian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan. Dia bukan mati karena terpaksa. Bukan juga mati karena kehabisan darah, bukan. Ya, karena dipastikan apakah dia sudah mati atau tidak waktu lambungnya ditusuk. Masih keluar darah dan air. Jadi bukan karena kehabisan darah. Oh, Yesus mati karena kehabisan darah, bukan. Dia mati karena menyerahkan dirinya kepada Bapa. Ya, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Nah, mengapa Yesus mati di kayu salib? Ya, di dalam Ibrani pasal 9 ayat 28, firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Hari ini kita memperingati kematiannya, tetapi sekaligus mengingatkan kita bahwa dia akan datang kedua kali. Bukan lagi untuk menyelesaikan dosa manusia. Tidak lagi mati di kayu salib, tidak. Tetapi dia datang menganugerahkan keselamatan kepada, dikatakan firman Tuhan, mereka yang menantikan dia, kepada saudara dan saya yang percaya kepadanya. Hari ini orang-orang percaya memang memperingati kematian Yesus. Tetapi hari ini orang-orang percaya menantikan dia. Ya, menantikan kedatangannya yang kedua kali dengan satu keyakinan ketika dia datang kedua kali. Kita menerima anugerah keselamatan itu. Hanya orang yang percaya. Mengapa kita diselamatkan? Karena masalah dosa telah diselesaikan di kayu salib itu. Dia sendiri mengorbankan dirinya. Dia imam besar, tidak hanya perantara antara manusia dengan Allah. Tapi dia sendiri adalah kurban yang sempurna itu. Saudara, kalau dalam perjanjian lama, kita lihat tidak seorang pun bisa berhadapan dengan Allah. Bahkan masuk ke bait Allah pun tidak boleh sembarangan. Harus ada dulu korban, harus ada dulu darah yang tercurah, darah binatang. Korbannya adalah binatang yang tak bercacat celah, baru bisa masuk ke ruang kudus. Kemudian seorang imam besar, ya yang terpilih untuk masuk ke ruang maha kudus, dia harus mengorbankan dulu
untuk penyucian dirinya, baru dia bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi itu semua digantikan oleh Yesus. Dialah perantara, dialah imam besar itu, dan dirinya sendiri sebagai korban. Berarti korban itu sempurna. Ya, hanya satu kali saja untuk mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dan sebesar apapun dosa manusia, darah Yesus cukup untuk itu. Sebab kurban itu sempurna, satu kali untuk selama-lamanya. Saudara, berapa besar pun dosa itu, berapa banyak dosa. Oh, mungkin ada orang berkata, aku penjahat kelas kakap. Ya, aku pendosa, aku pezina, aku perampok, aku pembenci, ada dendam di dalam diriku. Aku begitu kotor, aku begitu najis. Semuanya itu selesai di kayu salib. Amin. Itulah pengorbanan Yesus. Mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Persoalannya, dosanya siapa? Dosa mereka yang datang kepada dia, yang menyerahkan diri kepada dia. Ingat, ada dua penjahat ketika dia disalibkan. Satu orang menghujat dia, tapi satu orang berkata, Yesus, ingat akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Dan Yesus berkata, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya apa? Dosamu diselesaikan, dosamu diampuni, dosamu. Nah, Yesus mau berkata, dosamu aku tanggung sekarang. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Tetapi bagi mereka yang menolak, bagi mereka yang gak percaya, tidak terselesaikan dosanya. Dan upah dosa adalah maut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan ada di antara kita yang meragukan pengorbanan Yesus di kayu salib. Jangan ada yang ragu. Nah, akhir-akhir ini kita melihat ada orang-orang yang tadinya mengikut Kristus. Dia percaya kepada Yesus, pernah melayani, memuji Tuhan, setia ke gereja. Oleh karena berbagai persoalan mulai bimbang dan ragu tentang Yesus. Dan kemudian dia tinggalkan Yesus. Dia tidak lagi menjadi pengikut Kristus. Jangan ada di antara kita yang meragukan pengorbanan Yesus di kayu salib. Sekalipun ada orang yang meragukannya dan bahkan mengajarkan ajaran yang menyesatkan. Mungkin mereka berkata, oh bukan Yesus yang disalibkan, orang lain yang disalibkan, orang yang mirip dengan Yesus yang disalibkan. Dan mungkin ada orang berkata, oh kalau Yesus Tuhan mengapa dia mati? Ingat, Yesus manusia sejati, benar-benar jadi manusia. Dan dia Allah sejati. Yang disalibkan, yang mati manusia sejati itu. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Untuk apa? Menanggung dosa banyak orang. Dosa saudara dan saya. Kita orang berdosa. Dosa kita ditanggungnya. Kalau ada yang mulai tergoncang imannya dengan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan ada tawaran-tawaran yang lain. Ingat, jangan kita mundur. Jangan kita menyangkal iman kita. Kita dapat terhindar dari keraguan-raguan itu. Kalau mungkin mulai ada keraguan-raguan di dalam diri kita, ya kita dapat terhindar, ya. Terhindar dari keraguan-raguan akan kematian Yesus di kayu salib. Ya. Ada fakta-fakta dalam firman Tuhan. Tadi sudah kita baca. Dan beberapa hal mau kita lihat saat ini. Dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan 53. Sebagian kita sudah baca. Yang pertama, fakta yang terjadi adalah ada waktu 3 jam yang berbeda dengan sebelumnya. Jam 9 dia sudah disalibkan, sudah digantung, sudah diolok-olok, sudah dicaci maki, sudah dihina. Jam 9 setelah pagi-pagi betul, setelah selesai berdoa dia ditangkap, disiksa, dibawa ke Pilatus, diadili, dibawa lagi ke Herodes. Ya, diolok-olok, engkau raja orang Yahudi. Kemudian dikembalikan lagi kepada Pilatus. Kemudian Pilatus berkata, siapa yang mau dibebaskan?
Dan mereka minta penjahat yang dibebaskan, sementara Yesus disalibkan. Tetapi ketika disalib itu, jam 12 sampai jam 3, ini yang saya katakan, waktu 3 jam yang berbeda dengan sebelumnya. Apa yang terjadi? Alam berbicara. Alam berbicara, ciptaannya berbicara, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perhatikan ayat 44. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Mestinya kan ini terang benderang, jam 12, lagi terik-teriknya matahari. Ini jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jam 3 dia berseru tadi, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Dan di situ juga dia berseru, sudah selesai. Jam 3 itu juga dia berseru, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jam 12 sampai jam 3, kegelapan. Ini sesuatu yang menggemparkan. Di mana waktu itu banyak sekali orang, karena kita lihat banyak orang menonton peristiwa itu. Ya, mengiringi Yesus dengan melihat bahwa Yesus diperlakukan. Waktu dia pikul salib dan dia sudah tidak kuat. Ada seorang yang diambil oleh mereka dan dipaksa untuk mengangkat salib itu. Ya, orang melihat, murid-murid juga melihat, tetapi agak jauh karena mereka juga keadaan takut. Menyaksikan 3 jam yang berbeda. Ini beda, ini tidak seperti ini biasanya. Mestinya membuat mereka ya insaf bahwa yang disalibkan itu adalah putra Allah yang tunggal itu. Yang disalibkan itu adalah dia Mesias yang dinantikan itu. Kalau kita mulai ragu-ragu, ingat 3 jam yang berbeda. Yang kedua, fakta yang kedua, tempat penyembahan yang berbeda. Terjadi sesuatu di bait suci. Bait Allah berbicara, bait suci berbicara. Kalau tadi alam berbicara, bait suci berbicara. Apa yang terjadi? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Bait suci itu gambarannya seperti gedung gereja ini. Dari bagian ini ke depan ruang Maha Kudus. Tidak boleh sembarangan masuk. Ada tirai. Hanya imam besar yang terpilih bisa masuk. Dan kalau dia masuk tanpa kesucian, tanpa kekudusan, dia mati di dalam. Dan tidak boleh ada orang masuk. Sehingga imam biasanya diikat kakinya, kasih giring-giring bunyi. Kalau nanti dia mengadakan doa syafaat, ya, penyembahannya kepada Bapa, kepada Allah, berjumpa dengan Allah. Kalau nanti dari luar tarik dan dia keras-keraskan begini bunyi, oh masih hidup. Tapi kalau ditarik dan tidak ada bunyi sama sekali, berarti mati, ada masalah sama imam besar, maka dia harus ditarik. Tidak boleh sembarangan. Nah, tempat saudara ruang kudus, tidak boleh sembarang juga. Waktu mau masuk harus ada korban dulu. Ya, supaya saudara bisa layak. Yang di luar pelataran, di luar orang Yahudi. Tetapi apa yang terjadi? Waktu Yesus disalibkan itu. Dan tabir bait suci terbelah 2. Tirai itu, tabir itu, penutup itu, robek, terbelah 2. Jadi tidak ada lagi penghalang antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu sebabnya kita bisa langsung datang kepada Bapa. Kita berdoa kepada Bapa, kita menyembah Dia. Sebab yang menjadi perantara yaitu Yesus sudah mati di kayu salib dengan mengorbankan dirinya. Sehingga kita bisa masuk dalam ruang maha kudus itu, masuk dalam hadirat Allah. Hanya orang yang dibenarkan atau orang yang dikuduskan Allah dapat berhadapan dengan Allah. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya percaya Yesus dan di kayu salib itu diselesaikan dosa-dosa kita, kita menjadi orang-orang benar. Amin. Coba lihat kiri kanan atau muka belakang dan katakan engkau orang benar. Menarik bukan?
Bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan karena ada satu pribadi yang hari ini kita peringati. Dia mati di kayu salib menanggung segala dosa kita. Fakta yang ketiga, berbicara. Kepala pasukan ya, yang menyaksikan kemuliaan Allah. Kepala pasukan berbicara. Ini bukan orang Yahudi. Ini pasukan Rom. Ya, dia bukan orang yang belajar kitab suci. Ya, dia bukan orang yang soleh, yang rajin beragama atau setia beragama. Bukan. Ini pasukan, ini serdadu, ini kepala pasukan yang ikut juga menyaksikan bahwa Yesus disesat, Yesus dibanting, dipukul, dan dia ada di situ. Dia kepala pasukan, dia yang memimpin. Anak buahnya meludahi, dia lihat itu semua. Tetapi ketika 3 jam yang berbeda tadi, dia melihat, wow, ada pengakuan yang luar biasa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi di kayu salib itu? Apa yang terjadi ketika Yesus disalibkan? Dia melihat, kemudian dia bilang apa? Ya, dia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Ini bukan pengakuan murid loh. Ini pengakuan orang nggak belajar kitab suci waktu itu. Dia bukan orang Yahudi, dia tidak tahu tentang nubuatan sebelumnya. Tetapi fakta menunjukkan, ya namanya kepala pasukan ini bukan orang yang cengeng. Ini orang yang gagah perkasa, orang yang hebat luar biasa. Kadang-kadang kalau kita lihat pasukan ini nggak mengenal belas kasihan, pukul aja, sikat aja. Tetapi hari itu, ketika dia memandang kepada salib itu, Yesus ada di salib itu, 3 jam yang berbeda itu, ada pengakuan dari seorang kepala pasukan. Sungguh orang ini adalah orang benar. Kalau seorang kepala pasukan berkata seperti itu, bagaimana mungkin kita meragukannya lagi? Kalau mungkin 3 jam yang berbeda ada yang ragu. Tapi bagaimana ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang tahu kebenaran, imam-imam, tidakkah kaget melihat bait Allah, tabir bait itu terbelah 2? Oh, masih belum percaya. Lihat kesaksian dari kepala pasukan. Oh, masih belum percaya. Kadang-kadang ini manusia, kita sulit sekali percaya, terus mau fakta, data lebih banyak lagi. Baik, kita lihat yang keempat apa yang terjadi. Orang banyak menjadi saksi dan menyadari diri mereka sebagai orang yang bersalah. Orang banyak berbicara, orang banyak membuktikannya. Di ayat 48 firman Tuhan berbunyi demikian. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun, orang banyak datang berkerumun. Jadi gini, oh ada peristiwa di sana. Berita ini gempar, ada peristiwa di sana. Di Golgota ada seorang yang dianiaya, dicambuk dan semua orang menonton. Gak ada yang membela. Semua meludahi, semua mengolok-olok, semua mencibir. Dan berkata, ya kalau kau orang raja orang Yahudi, turunkan dirimu. Oh di sana ada peristiwa. Dan mereka banyak yang datang menonton. Murid-murid juga ada tapi agak jauh. Yang lebih dekat ini melihat adalah orang banyak. Berkerumun di situ untuk tontonan itu. Kira-kira kalau peristiwanya sekarang itu lebih canggih lagi. Ya itu langsung ambil HP masing-masing sudah. Ya kadang-kadang ya ini agak ini juga ya. Sedih juga era teknologi sekarang. Ada bayi dibuang. Masih di situ malah bukan ditolong, di videoin dulu. Masuk Facebook dulu baru ini live. Loh bukan ditolong. Kira-kira begitu, Yesus dipukul. Yang lain wah ini langsung ambil HP semua. Kita nonton Yesus dipukul. Waduh dipukul, waduh kepalanya, aduh. Wah ini hati-hati ya. Waktu itu banyak orang berkerumun dan menonton Yesus. Kok gak ada yang membela? Ada. Siapa yang menyalibkan itu? Mereka yang tadi berkata Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus sebelum perjamuan kudus masuk ke Yerusalem. Ya, dielu-elukan dia.
yang mereka membawa daun palem, taruh di jalan. Ya, raja itu mengendarai seekor keledai dan mereka berkata, Hosana, Hosana, karena waktu itu mereka punya impian dan keyakinan, inilah raja kita yang akan memimpin kita, membebaskan kita dari jajahan Roma. Waktu itu mereka dijajah Roma. Tetapi ketika mereka lihat Yesus tak berdaya secara manusia, memang harus seperti itu. Dia dicambuk, aduh kok raja kita seperti ini. Akhirnya mereka juga yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Begitu mudah berbalik bukan manusia itu. Tapi Yesus tetap mengasihi mereka. Orang banyak menonton setelah melihat peristiwa itu. Secara 3 jam yang berbeda itu membuat mereka tercengang. Membuat mereka mulai menyadari kesalahan mereka. Tidak dijelaskan apakah mereka bertobat. Saya tidak tahu, kemungkinan ada yang bertobat juga. Tetapi yang jelas mereka pulang, mereka sambil memukul-mukul diri mereka. Apa artinya orang memukul-mukul diri mereka? Seorang yang sadar kita salah. Kenapa kita hanya nonton saja? Kenapa kita tidak tolong? Kenapa kita ikut-ikutan meludahi? Kenapa kita ikut-ikutan menghujat? Kenapa kita ikut-ikutan mukul? Aduh, saya salah, saya bersalah. Mereka memukul-mukul diri mereka. Kenapa mereka memukul diri mereka? Peristiwa di kayu salib itu. Lantas kita tidak percaya dengan peristiwa itu. Untuk apa mereka memukul-mukul diri mereka kalau mereka tidak menyaksikan peristiwa penyaliban itu? Kalau orang lain yang disalibkan, mereka tidak akan buat seperti itu. Karena ini berbeda. Situasi yang luar biasa. Orang banyak menjadi saksi. Oh, mungkin orang berkata itu kan orang banyak. Mereka kan nggak kenal Yesus. Lihat fakta berikut. Orang yang mengenal Yesus menyaksikan sendiri, yaitu murid-murid. Apakah mereka salah? Sebenarnya murid-murid ketika Yesus ditangkap, mereka tetap ikut. Cuma agak jauh. Petrus sendiri tetap ikut. Dia lihat Yesus disiksa. Nah ketika ditanya, kamu muridnya? Oh enggak, saya enggak kenal. Kamu muridnya? Enggak, saya kenal dia. Benar gaya bahasamu? Enggak, saya kenal dia. Ikut juga, cuma dari jauh. Akhirnya ayam berkokok ya, baru dia sadar, aduh saya sudah bersalah. Yang lain juga ikut. Ya, tetapi tidak berani dekat. Karena jadi ancaman juga bagi mereka. Ayat 49. Semua orang yang mengenal Yesus. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat. Berarti ini bukan orang sembarangan. Jadi nggak mungkin dong mereka salah. Oh bukan Yesus disalibkan. Tidak mungkin mereka berkata seperti itu. Mereka tahu ini Yesus. Ini guru mereka. Ini rabi itu. Ini adalah Tuhan itu. Mereka tahu. Mereka kenal. Mereka saksikan, mereka ikuti peristiwa itu, hanya nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka juga ketakutan. Termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea. Berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Benar, Yesus mati di kayu salib. Benar, dia menanggung dosa manusia. Benar, Yesuslah yang berkata, sudah selesai itu. Benar, Yesuslah yang menyerahkan nyawanya. Mungkin masih ada yang belum percaya. Mungkin ada yang ragu-ragu. Tapi ada seorang anggota majelis besar. Ini bukan orang biasa. Dia berpendidikan. Dia pejabat. Dia berpengaruh. Ya. Fakta yang keenam, anggota majelis besar menyaksikan sendiri. Pejabat ini berbicara. Ayat yang ke-50, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar. Anggota majelis besar. Ya kira-kira seperti anggota DPR kira-kira begitu ya. Ya tapi ini dalam mahkamah agama itu. Ya.
Ada seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar. Dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Dia tahu bahwa orang ini tidak bersalah. Tapi dia seorang diri. Dia tidak punya suara untuk itu. Dia tidak punya kekuatan untuk membela. Tapi dia tahu kebenaran. Dan dia berkata dalam ayat ini bahwa ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi. Dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Jadi dia tidak mungkin salah. Dia tahu Yesus yang disalibkan itu. Sebab dia sendiri sedang menantikan itu. Ya, dia punya keyakinan. Bukankah nubuatan para nabi sudah berbicara bahwa dia Mesias itu akan datang. Jadi dia sedang menunggu itu. Dan dia tidak ragu-ragu akan hal itu. Dia tahu tidak layak Yesus diperlakukan seperti itu. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dia pergi ke Pilatus dan meminta mayat Yesus. Betulkah mayat Yesus? Jelas, betul. Dia tahu. Ngapain dia menurunkan mayat yang bukan mayat Yesus? Ya, ayat 53. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan. Lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Itu miliknya Pak Yusuf Arimatea. Orang kaya dia. Berpendidikan. Punya iman. Orang saleh. Menantikan kerajaan Allah. Dia tahu peristiwa itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan besok hari Sabat. Tidak boleh ada mayat yang digantung. Besok hari Sabat. Mayat harus segera diturunkan. Tidak menunggu nanti. Tidak menunggu berapa jam. Jadi tidak ada kesempatan menggantikan Yesus. Menggantikan mayat yang lain. Tidak. Betul mayat Yesus ada di gantung itu. Dan dia datang kepada Pilatus. Dia meminta. Minta izin supaya segera diturunkan. Dan dia turunkan. Dan sesudah ia menurunkan, perhatikan bukan disuruh orang lain, kalian tolong turunkan ya. Nanti kasih kain ya, kafani ya, kemudian bawa nanti ke tempat saya. Bukan, dia menurunkan sendiri. Jadi tidak salah. Dia turunkan, ia mengafaninya dengan kain lenan. Lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali. Di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Saudara, jangan pernah kita meragukan kematian Yesus di kayu salib. Satu kali untuk selama-lamanya. Dia mengorbankan dirinya untuk menanggung segala dosa kesalahan kita. Yaitu kita yang datang kepadanya. Adakah kita sungguh datang kepadanya? Percaya kepadanya? Dalam 1 Petrus ayat 1 berkata begini, pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dulu hidup kita sia-sia. Tidak mau tahu tentang Tuhan. Kacau, pikiran kacau, kata-kata kacau, perbuatan jahat. Penyembah berhala. Ya, tidak mau tahu tentang Tuhan. Tetapi Yesus mati di kayu salib. Diampuni segala dosa kita. Tidak ada satu dosa yang begitu besar sehingga darah Yesus tidak sanggup menghapusnya, membasuhnya. Tidak ada. Semua bisa diselesaikan di kayu salib itu. Hanya masalahnya, adakah kita datang ke salib itu? Adakah kita mau setia kepadanya? Adakah kita tetap mengiringi dia sampai garis akhir hidup kita? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di mana darah itu tercurah? Yang hari ini kita peringati, di kayu salib itu. Itu darah yang mahal.
Tidak ada darah manusia yang bisa menandingi atau menyamai darah Yesus. Karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sedangkan Yesus, manusia sejati tanpa dosa. Tidak berdosa. Tetapi dia tanggung semua dosa manusia, dosa kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap pertahankan iman kita. Hari ini kita bersyukur. Kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga. Harganya apa? Darah Yesus. Jadi jangan lagi kita hidup seperti hidup yang lama. Tapi kita mau hidup setia, mengiring dia sampai garis akhir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tidak meragukan bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib. Kami tidak meragukan firman. Kami percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur Engkau bebaskan kami dari maut. Engkau bebaskan kami dari siksaan yang abadi. Engkau bebaskan kami dari kematian yang abadi. Oleh darah Yesus kami hidup. Oleh kematian Yesus kami hidup. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman kami supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang ragu-ragu tentang peristiwa di kayu salib itu. Tetapi kami percaya dan darah Yesus, darah yang mahal, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat itu. Darah itulah yang membasuh segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Meteraikan kebenaran firman ini bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.